Wali Kota Ambon akui implementasi visi misi terukur kendati ada kekurangan. Kepemimpinan duet pasangan Wali Kota Ambon Richard Lonepesi dan Wakil Wali Kota Syarif Hadlar akan berakhir bulan Mei 2022 mendatang. Selama periode kepemimpinannya sejak 2017 hingga saat ini, diakui sudah banyak hal yang dilakukan. Namun disadari masih banyak harapan dan impian masyarakat yang belum bisa diwujudkan. Wali Kota Ambon Richard Lonepesi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017-2022 mengakui, selama 5 tahun memimpin Kota Ambon masih ada yang kurang dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Kendati demikian, selamanya menjalankan program pembangunan sudah banyak keberhasilan yang dicapai sesuai visi misi dan program prioritas. Dirinya menjelaskan setiap era kepemimpinan pasti memiliki persoalan dan permasalahannya sendiri. Hal itu diakuinya sebagai bagian dari dinamika pemerintahan. Menurut Wali Kota, selama 4 tahun terakhir, beberapa pencapaian telah diraih oleh pemerintah Kota Ambon, di mana hingga Desember 2021 tercatat kurang lebih 128 penghargaan yang diterima sebagai pengakuan akan keberhasilan di bidang pelayanan publik, inovasi daerah, kinerja pemerintah, lingkungan hidup maupun bidang pariwisata, seni dan budaya. Wali Kota dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada seluruh masyarakat, anggota DPRD, serta stakeholder lainnya yang telah mendukung dirinya dan Wakil Wali Kota selama menjalankan tugas. RPJM itu kan 5 tahunan, bukan 1 bulan setengah ini. Ya? Jadi semua kan sudah kita jalani dengan indikator-indikator yang juga terukur. Bahwa masih ada, kan dalam sambutan saya bilang, walaupun ini sudah dicapai, tapi masih juga banyak hal yang harus terus dibenahi. Nah itu pemerintahan kan tidak pernah dia akan statis, selalu dia energik dan dinamis. Ya, tiap era dengan dia punya persoalan sendiri, tiap orang dan dia punya masalah sendiri. Nah saya dan Pak Syarif kan sudah melaksanakan ini kan paling tidak 5 tahun terakhir. Ya, bahwa ada kurang-kurang, ya saya akui juga ada kurang-kurang. Ya, nah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi paling tidak dari indikator yang kita pakai terukur itu, ya, baik implementasi visi maupun misi dan program-program prioritas. Bahwa ada di sana sini kurang-kurang, itu memang bagian daripada penyelenggaraan pemerintah. Meskipun tersisa kurang lebih sebulan, Wali Kota menandaskan dirinya bersama Wakil Wali Kota Syarif Hadlar akan mengoptimalkan sisa pengabdian ini untuk lebih memajukan kota bertajuk Manisa tersebut. Bahkan akan terus dilakukan walaupun tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Sebelumnya dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017-2022, Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta menyatakan sisa masa waktu jabatan ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat memaksimalkan program kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022. Toisuta juga meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menyelesaikan pemilihan dan pelantikan kepala desa atau raja untuk mengisi kekosongan jabatan pada desa atau negeri yang ada dan juga menyusun cetak biru pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan untuk dipedomani Wali Kota terpilih berikutnya dalam rangka kesinambungan pembangunan ke depan.